Setelah kita memahami betapa krusialnya peran storyboard dalam menghemat waktu dan biaya, kita perlu melihat gambaran besarnya melalui apa yang disebut dengan tahapan kerja atau workflow. Workflow adalah alur kerja yang sistematis dan terstruktur dalam sebuah proses produksi, mulai dari tahap perencanaan awal hingga menjadi hasil akhir yang siap dinikmati. Dalam konteks produksi film, iklan, maupun animasi, workflow merupakan urutan kegiatan yang harus dilalui oleh seluruh tim produksi. Tujuannya sangat jelas, untuk memastikan bahwa hasil akhir tetap sesuai dengan visi kreatif yang telah disepakati, selesai tepat pada waktunya, dan tetap berada dalam batasan anggaran yang efisien. Satu hal yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa workflow tidak hanya sekadar daftar tugas atau menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, sebuah alur kerja yang baik juga menjawab pertanyaan tentang siapa yang mengerjakan, kapan tugas tersebut harus diselesaikan, dan bagaimana alurnya dari satu departemen ke departemen lainnya. Tanpa workflow yang jelas, proses kreatif akan menjadi kacau dan tumpang tindih. Dengan memahami tahapan ini, kalian tidak hanya belajar menjadi seorang kreator, tetapi juga belajar menjadi seorang profesional yang mampu berkolaborasi dalam ekosistem produksi yang kompleks. Inilah yang akan menjamin kualitas karya kalian tetap stabil di tengah tekanan tenggat waktu industri. Untuk mewujudkan sebuah visi kreatif menjadi karya yang nyata, kita harus melalui 3 tahapan besar dalam produksi visual yang saling berkaitan erat. Tahapan pertama adalah praproduksi, yang merupakan fondasi paling krusial dari seluruh proyek. Di fase inilah kita melakukan perencanaan matang, mulai dari penulisan naskah, perancangan storyboard yang telah kita bahas tadi, hingga penyusunan budgeting. Jika persiapan di tahap praproduksi ini lemah, maka seluruh tahapan berikutnya akan terancam gagal. Ibarat membangun rumah, praproduksi adalah cetak biru atau blueprint yang memastikan kita tidak salah langkah saat mulai membangun fondasi. Setelah perencanaan matang, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu produksi. Ini adalah fase eksekusi, di mana seluruh rencana yang ada di atas kertas diwujudkan melalui proses syuting, penyutradaraan di lapangan, hingga perekaman audio. Keberadaan storyboard di tahap ini menjadi pemandu utama agar tim tetap fokus dan efisien. Terakhir, setelah semua materi visual dan audio terkumpul, kita masuk ke tahapan pasca produksi. Disinilah proses pengolahan akhir terjadi, meliputi penyambungan gambar atau editing, pemberian warna atau color grading, perancangan suara atau sound design, hingga proses rendering akhir. Ketiga tahapan ini membentuk satu kesatuan alur kerja yang memastikan produksi berjalan efisien dari awal perencanaan hingga karya final benar-benar siap tayang dan dinikmati oleh audiens. Setelah kita melihat gambaran besar dari seluruh alur kerja, mari kita bedah lebih mendalam mengenai tahap pertama dan yang paling menentukan keberhasilan sebuah proyek, yaitu praproduksi. Tahap praproduksi adalah fase perencanaan menyeluruh yang wajib dilakukan sebelum proses pengambilan gambar atau syuting dimulai. Disinilah seluruh ide kreatif yang awalnya masih abstrak mulai dituangkan ke dalam bentuk yang lebih terukur dan teknis, seperti penulisan naskah yang matang, pembuatan storyboard sebagai panduan visual, penyusunan jadwal kerja yang ketat, serta penentuan anggaran atau budgeting agar biaya tidak membengkak di tengah jalan. Selain aspek administratif, dalam tahap perencanaan ini kita juga melakukan berbagai kegiatan teknis dan non-teknis lainnya, seperti proses pencarian pemeran atau casting, pemilihan lokasi syuting yang tepat sesuai kebutuhan naskah, hingga penentuan jadwal syuting yang efektif. Tujuan utama dari seluruh kerumitan di tahap praproduksi ini adalah satu: memastikan bahwa setiap aspek sudah benar-benar siap dan matang sebelum kita masuk ke fase produksi. Dengan persiapan yang maksimal, kita bisa menjamin bahwa saat produksi berlangsung, seluruh kru sudah memahami peran mereka masing-masing serta kebutuhan teknis di lapangan, sehingga proses syuting dapat berjalan dengan sangat efisien tanpa ada waktu yang terbuang sia-sia. Setelah seluruh persiapan di tahap praproduksi selesai, kita masuk ke tahap produksi. Ini merupakan fase eksekusi, atau pengambilan gambar dan rekaman audiovisual yang mengacu sepenuhnya pada naskah serta storyboard yang telah kita sepakati sebelumnya. Pada tahap ini, seluruh kru produksi mulai dari sutradara, kameramen, hingga teknisi audio bekerja secara kolaboratif di lapangan atau studio untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai raw material atau bahan mentah. Disinilah kepiawaian teknis diuji untuk memastikan bahwa setiap detik rekaman memiliki kualitas yang sesuai dengan standar konsep kreatif yang sudah dirancang. Ada beberapa kegiatan utama yang menjadi fokus kita selama tahap produksi berlangsung. Pertama, tentu saja melakukan proses syuting atau pengambilan gambar yang wajib mengikuti shortlist dari storyboard agar tidak ada adegan yang terlewat. Kedua adalah penyutradaraan, di mana sutradara berperan penting dalam mengatur performa pemain serta mengarahkan setiap adegan agar emosinya tersampaikan. Ketiga adalah proses perekaman audio,
baik itu berupa dialog antar pemain maupun suara atmosfer atau ambience untuk memperkuat kesan nyata. Selain itu, pengaturan kamera dan pencahayaan atau lighting yang presisi menjadi kunci untuk menciptakan estetika visual yang diinginkan. Terakhir, kita juga bisa menyertakan dokumentasi behind the scene sebagai catatan proses kerja. Seluruh kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan rekaman visual dan audio yang solid, yang nantinya akan menjadi fondasi utama untuk diolah lebih lanjut pada tahap pasca produksi. Setelah melewati keriuhan di lokasi syuting, kita tiba pada tahap pasca produksi, yang merupakan fase penyempurnaan seluruh hasil rekaman, agar siap untuk ditayangkan kepada audiens. Pada tahap ini, keajaiban sebenarnya terjadi. Semua footage visual, rekaman audio, musik, hingga efek visual yang telah dikumpulkan akan digabungkan dan dirajut menjadi satu kesatuan karya final yang koheren. Pasca produksi bukan sekadar merapikan gambar, melainkan sebuah proses artistik untuk memastikan pesan dan emosi yang ingin disampaikan sejak tahap pra-produksi dapat tersampaikan dengan maksimal melalui manipulasi teknis yang canggih. Proses ini melibatkan beberapa kegiatan utama yang sangat mendetail. Kita mulai dengan editing video, yaitu melakukan pemotongan atau cut-to-cut, serta penyusunan adegan agar alur ceritanya mengalir dengan logis. Selanjutnya adalah color grading, di mana kita menyesuaikan warna pada setiap shot agar terlihat konsisten dan membangun atmosfer visual yang diinginkan. Tidak kalah penting adalah sound design, yang mencakup pemilihan musik latar, pemberian efek suara, hingga mixing audio agar kualitas suaranya jernih dan dramatis. Kita juga bisa menambahkan elemen grafis, teks, atau visual effect, VFX, untuk memperkuat narasi sebelum akhirnya melakukan rendering final video. Tahap ini biasanya ditutup dengan sesi preview dan revisi bersama klien untuk memastikan kepuasan mereka sebelum karya audiovisual tersebut didistribusikan ke berbagai media seperti TV, bioskop, hingga platform media sosial seperti YouTube dan Instagram.